Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BK Sahabat Siswa. Masih dengan saya, Mem Yuli. Oke, untuk hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang happening dan itu sudah lama terjadi, tetapi tetap harus kita waspadai karena masih terus berlangsung hingga saat ini, yakni kita harus mengenal mengenai 2019 nCoV atau biasa dikenal dengan coronavirus. Oke, ada beberapa fakta yang harus kalian ketahui mengenai coronavirus itu sendiri. Yang pertama, bahwa sebenarnya coronavirus itu sudah ada di dunia, itu tidak baru sekarang saja, tapi sudah dari dulu, dan itu merupakan suatu keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Sebenarnya sejauh ini sudah ada dua coronavirus. Yang pertama yakni Severe Acute Respiratory Syndrome atau biasa dikenal dengan SARS coronavirus. Itu terjadi pada tahun 2002 kalau misalkan kalian sudah lahir waktu itu ya. Kemudian yang kedua, ada juga yang namanya Middle East Respiratory Syndrome atau MERS coronavirus. Ini terjadi pada tahun 2012 dan kedua virus ini sama seperti sekarang terjadi hampir mendunia gitu. Jadi tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di dunia, dan efeknya pun tidak jauh berbeda dengan yang terjadi saat ini. Kemudian berawal dari kedua hal tersebut, maka WHO atau World Health Organization, organisasi kesehatan tingkat internasional tingkat dunia, menyebutkan bahwa terdapat virus baru yang saat ini berkembang berbeda dengan kedua virus tersebut, tetapi sifatnya masih tidak jauh berbeda, yang kemudian disebut dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS Coronavirus 2. Dan kemudian biasa kita kenal dengan istilah Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Coronavirus ini sifatnya itu menular dan berbahaya, dan biasanya penularannya itu bisa dilalui oleh percikan, baik itu dari hewan ke manusia atau manusia ke manusia, itu bisa juga terjadi. Tapi sejauh ini untuk coronavirus COVID-19 sendiri itu masih belum diketahui penyebabnya. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui mengenai virus corona itu sendiri. Yang pertama, corona itu berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota. Kemudian terkait dengan COVID-19 sendiri, WHO mengumumkan bahwa COVID-19 sebagai virus menular berbahaya yang menyebar melalui percikan. Nah, ini bisa juga percikan air dari hewan ke manusia atau bisa juga disebabkan dari manusia ke manusia. Yang pasti, fakta yang ketiga, 2019 nCoV atau COVID-19 ini belum diketahui penyebab penularannya. Tetapi sejauh ini diduga dari hewan karena kasus yang muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, itu kasus pertama kali muncul. Mayoritas penderitaannya itu mempunyai kontak langsung dengan pasar hewan buanan Wuhan, China. Kemudian terkait dengan penyebarannya itu sendiri, biasanya orang yang positif menderita COVID-19 biasanya akan mengalami gejala seperti batuk dan bersin. Kemudian ketika dia batuk, bersin, atau misalkan saat berbicara, mereka akan mengeluarkan sedikit percikan atau biasanya dikenal dengan istilah droplet. Nah, percikan tersebut disebabkan secara tidak sengaja menyentuh ke dalam tubuh kita, atau kita pegang sesuatu benda yang mengandung percikan dari orang yang positif, kemudian secara tidak sengaja juga kita mengusap mata atau memegang hidung dan mulut, maka virus tersebut pun akan ikut masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kenapa banyak orang yang mengatakan pakai masker atau jangan sering mengusap wajah kita, karena takutnya apabila tangan kita ini terkandung virus, kemudian secara tidak sengaja kita menyentuh mata, hidung maupun mulut, virus tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita pun dapat turut mengidap COVID-19. Begitu cara sistem kerjanya. Kemudian bagaimana kita bisa tahu apakah kita terserang virus COVID-19 atau tidak? Yang pertama, gejala umum yang sering terjadi adalah adanya demam. Kita akan merasa demam. Suhu tubuh kita agak tinggi, biasanya mencapai 38 derajat ke atas gitu ya. Itu sudah dapat dikategorikan sebagai demam. Kemudian kita akan mengalami batuk kering. Ini agak berbeda dengan batuk pada umumnya.
Jadi batuknya itu batuk kering yang sangat gatal di dalam tenggorokan gitu. Kemudian yang terakhir ini indikatornya adalah biasanya akan mengalami sesak nafas. Tapi yang pasti sebelum ke dokter ingat dilihat dulu apakah demamnya tersebut mencapai suhu 38 derajat ke atas atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah gejalanya itu muncul setelah 2-14 hari kita terpapar virus. Maksudnya apa? Apakah selama 2 atau 14 hari kemarin itu kita kontak langsung dengan orang yang positif mengalami virus atau kita mengunjungi wilayah yang terkontaminasi dengan virus tersebut. Jika iya, maka segera pergi ke dokter. Dan yang pasti, tingkat keparahan itu dipengaruhi oleh daya tahan tubuh kalian, usia, dan juga penyakit yang telah diderita sebelumnya, atau istilah medisnya itu namanya comorbid. Dan ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui mengenai istilah-istilah yang ada di COVID ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala adalah orang yang tidak menunjukkan gejala sama sekali, tetapi pernah melakukan kontak erat dengan orang positif COVID-19 atau kalian mengunjungi wilayah yang terpapar COVID-19. Jadi biasanya orang dengan OTG ini biasanya disebut dengan istilah carrier. Jadi dia tampak sehat, tetapi ternyata dia membawa virus di dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua, ada ODP, orang dalam pemantauan. Kalau ODP ini biasanya dia sudah memiliki suhu tubuh lebih dari sama dengan 38 derajat. Jadi sudah memiliki riwayat demam, riwayat batuk, pilek, sakit tenggorokan juga gitu. Jadi sudah mulai muncul gejala-gejalanya dan dalam waktu 14 hari terakhir dia berada di wilayah penularan lokal atau melakukan kontak erat dengan orang positif COVID-19. Jadi kalau yang OTG tadi tidak tanpa gejala sama sekali, kalau yang ini sudah muncul gejalanya. Kemudian yang ketiga ada PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, kalau PDP ini orang dengan ISPA atau orang dengan infeksi saluran pernafasan akut, yaitu seperti demam, kemudian sesak nafas, sakit tenggorokan, dan itu terjadi dalam 14 hari terakhir setelah berada di wilayah penularan lokal atau kontak erat dengan orang yang menderita COVID-19. Jadi kalau ODP itu masih demam biasa, gejala ringan, tapi kalau yang PDP ini sudah gejalanya lebih akut gitu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya rapid test. Rapid test itu adalah tes cepat COVID-19 untuk mengetahui deteksi dini kasus COVID-19. Dan ternyata per tanggal 13 Juli 2020, Kementerian Kesehatan secara resmi mengganti istilah ODP, PDP, OTG, dan kasus konfirmasi menjadi kasus suspek, kasus probable, kontak erat, dan kasus konfirmasi. Perubahan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107 Menkes 413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Hal selanjutnya yang harus kalian ketahui yakni mengenai zona penyebaran. Jadi kalau misalkan banyak orang yang menanyakan ke kalian, wilayah kalian termasuk zona mana, itu kalian harus mengetahui dulu bahwa di Indonesia ini dikategorikan menjadi 4 zona wilayah. Yang pertama, zona resiko tinggi atau biasa disebut dengan zona merah. Nah, untuk zona ini di wilayah tersebut terdapat kasus COVID-19 dengan klaster peningkatan yang cukup tinggi. Jadi jumlah penderitanya itu cukup tinggi dan cakupan wilayahnya itu biasanya agak luas gitu. Makanya dia dikategorikan sebagai zona merah. Kemudian yang kedua, ada yang namanya zona risiko sedang atau biasa disebut dengan zona orange. Nah, kalau zona orange ini risiko penyebaran COVID-nya juga masih termasuk kategori tinggi dan wilayahnya itu tidak terlalu luas. Jadi zona merah itu wilayahnya besar, kemudian peningkatannya itu sangat signifikan. Kalau zona orange itu dia peningkatannya termasuk kategori tinggi juga, tetapi tidak terlalu signifikan. Kemudian yang ketiga, ada zona risiko rendah atau kuning. Nah, untuk wilayah ini penyebaran COVID-19-nya itu masih dapat dikendalikan dan terdapat beberapa kasus penularan lokal. Jadi masih terdapat beberapa kasus, tapi tidak terlalu banyak, tidak seperti zona orange dan zona merah, dan wilayahnya pun, lingkupnya pun tidak terlalu luas gitu. Mungkin dalam satu rumah itu saja karena habis mengunjungi saudara yang
wilayah lokal terkena virus seperti itu. Dan yang terakhir ada zona tidak terdampak atau zona hijau. Nah, untuk wilayah ini benar-benar kasus yang bersih dari konfirmasi coronavirus. Nah, untuk mengetahui batasan-batasan jumlah positifnya itu berapa, kemudian wilayah mana saja yang masuk kategori merah, orange, kuning, dan hijau, kalian bisa langsung mengunjungi situs di GTPPC 19 atau gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Di situ akan dijelaskan langsung wilayah mana saja, termasuk zona apa, dengan indikatornya seperti apa. Dan ini ada info terupdate mengenai COVID-19 bahwa hingga saat ini belum ditemukan vaksin dan obat untuk 2019 nCoV. Jadi jangan remehkan virus ini, karena bahkan hingga saat ini kalau kalian cari di berita, jumlah yang meninggal dunia di Indonesia saja itu sudah mencapai ribuan orang gitu, dan belum ditemukan obatnya sama sekali. Terus kalau ada yang menanyakan bagaimana dengan pasien yang dirawat di rumah sakit, mereka tetap mendapatkan pengobatan, tetapi pengobatan yang diberikan itu hanya untuk meringankan gejala dan meningkatkan daya tahan tubuh saja. Jadi seperti yang kalian ketahui tadi, virus ini sangat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh kita. Semakin tinggi daya tahan tubuh kita, maka perkembangan virus itu pun akan semakin melemah. Dan apabila kalian ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, lebih mendalam mengenai coronavirus ini sendiri, silahkan baca langsung di Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bisa juga kalian mengunjungi situs www.covid19.go.id, atau kalau kalian mau mengetahui perkembangan virus corona ini tingkat internasional, bisa langsung mengunjungi www.who.int internasional ya. Atau bisa juga mengunjungi situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara langsung. Di situ akan dijelaskan secara mendetail mengenai coronavirus. Terakhir, Mem Julie sudah menjelaskan sedikit mengenai coronavirus. Tapi setidaknya dari sedikit itu Mem Yuli berharap kalian sudah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai coronavirus itu sendiri. Ditutup. Setelah ini akan ada tes pemahaman untuk menguji pemahaman kalian mengenai coronavirus seperti yang sudah Mem Yuli jelaskan. Silahkan dibuka di link quizzes atau nanti dibuka aja di bagian deskripsi YouTube ini. Diklik aja, kemudian passwordnya akan Mem Yuli share nanti di grup, karena waktu pengerjaan akan dilakukan secara serentak. Oke, mungkin itu aja yang bisa Mem Yuli jelaskan sedikit pemaparan mengenai COVID-19. Untuk minggu depan kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana cara pencegahan penularan COVID-19. Yang pasti coronavirus ini adalah berbahaya, tetap semangat dan bersama kita lawan penyebaran COVID-19. Oke, Mem Yuli akhiri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.